Oke, ketemu lagi di materi yang kedua ya, episode 2 di persamaan linear satu variabel. Jadi ini memang serinya di persamaan kuadrat lah ya. Cuman materi ini, yang materi kedua di episode 2 ini tuh menjadi dasarnya atau pondasinya. Jadi Pogi sedikit ngulang dulu materi kelas 7 waktu itu gimana gitu ya. Ini pokoknya bahasannya dimulai dari aljabar ya, bentuk aljabar, kemudian operasinya gitu ya, baru ke persamaan linear. Nah, apa sih ini gitu ya, kita coba lihat di slide berikutnya. Jadi yang dibahas tadi ya dua konsep bentuk aljabarnya dulu dan operasinya, baru nanti kita mulai masuk ke persamaan linear satu variabel nih. Terus yang konsep persamaan aljabar dulu, ini Pogi mulai dari kasus bola basket gitu ya. Misalnya di sini ada dua buah bola basket gitu ya. Nah ini ya. Kalau bentuk aljabarnya kayak gimana ya? Tentu kalau misalkan begini, ya bentuk aljabarnya kita tuliskan angka 2 karena jumlahnya itu ada 2 buah gitu ya si bola basketnya. Jadi kalau dikasih keterangannya 2 bola. Tapi kalau misalkan ada yang begini, jadi ceritanya di sini bola basketnya itu ada di dalam si kotak gitu ya. Kita nggak tahu nih jumlahnya ada berapa. Jadi masih misterius lah ya si angkanya. Tapi itu suatu bilangan yang kita tuh belum tahu nilainya tuh berapa. Maka bentuk aljabarnya gimana? Kita gunakan huruf gitu ya. Huruf atau ya kita sebutnya tuh sebagai variabel di aljabar tuh. Ini kita misalkan X. Kenapa harus X nih? Kenapa nggak yang lain? Boleh gitu ya. Yang huruf lain juga A, B, C, D juga silakan gitu. Jadi intinya si huruf ini tuh mewakili suatu bilangan yang kita tuh belum tahu nilainya tuh berapa gitu ya. Jadi bentuk aljabarnya tuh si X ini ya. Makanya dulu di kelas 7 kalian operasikan sih ya huruf-huruf tuh, X tambah X, A tambah B. Kenapa huruf-huruf tuh kok dijumlahin, dioperasiin gitu ya. Kan biasanya angka gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa huruf sama ya huruf atau variabel tadi itu bisa dijumlahkan, dia operasikan gitu ya, karena mereka tuh suatu bilangan juga gitu ya, yang kita tuh belum tahu nilainya berapa. Makanya nanti ada catatan-catatan khusus gimana cara mengoperasikan si huruf-huruf ini atau si variabel ya maksudnya tuh. Oke, lanjut dulu ke sini ya. Gitu, ini satu kotak bola. Jadi kita belum tahu nilainya berapa. Kalau misalkan ada dua, ya berarti bentuk aljabarnya ya 2x itu ya, karena dapat dari mana? Dapat dari x tambah x gitu ya. Satu kotaknya itu tadi kita misalkan sebagai x itu ya, maka kalau misalkan ada dua kotak, ya udah kita jadiin ini sebagai x tambah x penjumlahan gitu ya, jadi ada 2x gitu atau dua kotak gitu ya. Oke, lanjut. Kalau begini bentuk aljabarnya gimana? Ya karena tadi satu kotak tuh kita misalkan x gitu ya, maka kalau di sini ada dua kotak terus kemudian ada 4 bola, ya berarti bentuk aljabarnya 2x tambah 4 gitu ya. Ini nggak bisa jadi 6x ya, karena si 4 nya ya ini suatu bola yang kita udah tahu bukan bukan kotak ya, bukan kotaknya ada 4 gitu ya. Jadinya 2x tambah 4 ya udah kayak gitu aja ditulisin bentuk aljabarnya gitu ya. Jadi ini sebagai dasar kenapa kok bisa ada huruf yang dijumlahin gitu ya, dioperasikan, dikali, dibagi, ditambah, dikurang gitu ya, karena dari sini gitu ya. Jadi si x ini atau variabel ini merupakan suatu bilangan yang kita tuh belum tahu jumlahnya atau nilainya berapa. Maka karena sifat bilangan itu bisa dioperasikan, ya bisa gitu ya si variabel ini ditambah, dikurang gitu ya, dikali, bagi dan seterusnya. Oke, lanjut. Unsur-unsur aljabar ya ini sekilas aja lah ya, buat reminder aja. Jadi tadi ada istilah variabel tuh udah disinggung salah satu unsur aljabarnya itu ya. Selain variabel ada juga yang namanya suku gitu. Suku itu dipisahkan oleh tanda operasi tambah atau kurang gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dilihat ada 2x tambah 4, ini 2x nya ini satu suku gitu ya, ini sepaket. Terus kemudian ini 4, ini juga sama satu suku gitu ya. Jadi suku itu dipisahkan oleh tanda operasi tambah atau kurang. Ada lagi yang namanya koefisien gitu ya. Koefisien itu angka atau bilangan yang nempel sama si huruf atau variabel gitu ya. Tadi udah dibilang. Terus kemudian 4 ini konstanta. Koefisien ini yang tadi ya, yang angka yang nempel di huruf itu sebagai pengalinya ya, pengali suatu si variabelnya. Angka yang konstanta yang sendirian gak nempel sama huruf itu sebutnya konstanta.
Ya ini kayaknya cepat aja lah ya. Istilah ini nggak terlalu urgent sih nanti di operasi, atau bukan di operasi ya, di persamaan kuadrat. Oke, kita cobain di operasinya dulu lah ya. Operasi tambah kurang bentuk aljabar. Ini Pogi langsung pakai contohnya aja. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Jadi di sini ada 5x kurangi 3x itu ya. Jadi ini kalau misalkan sejenis, ini sebutnya suku sejenis nih ya. Kalau suku sejenis itu hurufnya atau variabelnya itu sama gitu ya. 5 dikurangi 3 ya kalian tinggal operasin aja si angkanya aja. Jadi di sini 5 kurangi 3 ya 2 gitu ya, 2x. Ini yang nomor 2, ingat kalau misalkan angka saja atau konstanta ini sama si bentuk aljabar yang ada hurufnya atau variabelnya ini nggak bisa langsung dioperasikan gitu ya. Jadi angka harus sama angka lagi, ini yang sejenis nih ya. Jadi kalau huruf sama huruf lagi gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi di sini kalian bisa tulis ulang 9 kurangi 1 ya berarti jadi 8 gitu ya. Si 4x nya nggak diapa-apain karena nggak ada temennya gitu ya, jadi udah aja kayak gini. Nah 8 tambah 4x gitu ya. 4 tambahnya dari mana? Ini kan 4 nya positif ini depannya, tambah, jadi tambah 4x gitu ya. Terus kemudian yang ini 4x kurangi 8x gitu ya. 4 kurang 8 yang berarti jadi negatif 4x, kemudian tambah 12 gitu. Lanjut yang terakhir. Ini kalau misalkan berantakan begini kayak yang nomor 2 sih, kalian sebenarnya bisa dikelompokin dulu yang suku-suku sejenisnya. Jadi angka sama angka, huruf sama huruf ya. Hurufnya juga harus sama gitu ya. Di sini 7 sama 5 kan ya sejenisnya. Ini 7 sama 5. Terus kemudian nanti pasangannya yang huruf sama huruf lagi gitu ya. Yang negatif 2x sama negatif x ini. Kita kelompokin dulu. 7 gitu ya. Ini 5 sama 5 kan tadi ya. Lihat di tanda depannya tuh operasi apa? Tambah ya. Berarti di sini 7 tambah 5. Lanjutannya yang ini 2x, di depannya operasinya apa nih? Pengurangan gitu ya. Jadi di sini kurang 2x sama terakhir ini x ya. Di depan huruf x apa nih? Pengurangan. Jadi di sini kurang juga, kurang x. Tuh ya, jadi udah kekelompokin begini, tinggal operasiin aja angka sama angka. Ini 7 tambah 5 jadi 12. Negatif sama negatif kan dijumlahin ya, angkanya 2 dikurangi 1, ini 1 di sini ya. Negatif 2 negatif 1, jadi di sini negatif 3 gitu ya. Atau dosa 2 dosa lagi 1, jadinya dosanya nambah. Jadi kalau ada hurufnya doang, ini tuh sebenarnya ada angka 1 ya. Biasanya angka 1 tuh nggak dituliskan, jadinya di sini anggapnya negatif 2 dikurangi 1. Ini ya, kodratanya negatif 2 dikurangi 1 jadi negatif 3 ya. Makanya di sini x si yang x nya di sini ada negatif 3x gitu ya. Ini yang contohnya aja. Kalian bisa rewind lagi aja penjelasannya kalau misalkan ada yang masih belum jelas ya. Tadi penjumlahan sama pengurangan, sekarang yang perkalian dan aljabar gitu ya. Kalau perkalian aturannya, misal kasus yang begini nih, ini ya 5 kali A, maka kalian tinggal tempelin aja si angka sama hurufnya jadi 5A gitu ya. Jadi gabungkan aja penulisannya, angka duluan yang ditulis ya. Kalau ada x kali 4 juga sama ya, tempelin si angka dan hurufnya gitu ya, jadi 4x. Jadi kalau misalkan begini, biasanya tulis dulu si angkanya terlebih dahulu, bilangannya terlebih dahulu, baru si hurufnya gitu ya, atau variabelnya. Kalau A kali B, gabungin juga penulisannya jadi AB itu ya. Kalau misalkan A kali A, nah kalau misalkan hurufnya sama gitu ya, sama-sama A sama-sama B gitu ya. Jadi kalau misalkan begini kan, kalau sebelumnya tuh A kali B digabungin penulisannya, tapi kalau hurufnya sama maka berubah jadi pangkat atau ya perkalian berulang gitu ya, jadi pangkat di sini. Kalau A nya berulang sebanyak perkaliannya 2 kali, di sini ya A pangkat 2 gitu ya, kalau hurufnya sama. Tapi kalau misalkan di sini berulangnya 3 kali ya berarti pangkatnya juga jadi pangkat 3 gitu ya. Kalau 2 kali perkalian berulangnya jadi pangkat 2, kalau perkaliannya 3 kali berarti pangkat 3. Kalau ini, nah kalau misalkan begini, biasanya kalian tuliskan dulu hasil operasi perkalian angka sama angkanya dulu, negatif 3 kali 2 gitu ya.
ya negatif 6, terus kemudian hurufnya kaliin P kali Q ya, tinggal gabungannya penulisannya jadi PQ gitu ya. Ini aturan dasarnya buat perkalian bentuk aljabar. Jadi kalau misalkan ada yang variatif begini gitu ya, ini juga sama perkalian nih. Ini perkalian juga. Jadi di sini tuh 3 dikalikan sepaket di sini nih A kurangi 4. Jadi satu paket ini dalam tanda kurung kaliin. Gimana caranya? Tinggal kalian kali pelangi aja, pokoknya nyebutnya kali pelangi. 3 kali A dulu jadi 3A. Kemudian lanjut lagi 3 kali negatif 4 negatif 12, selesai gitu aja gitu ya. Jadi yang perkalian variasi yang lainnya tuh ada yang begini nih ya, jadi dikalikan dengan yang ada di dalam tanda kurung sini nih. Jadi perkaliannya pokoknya sebutnya kali pelangi gitu ya. Nah karena kayak pelangi lah ya atau apalah ya gitu. Ini kalau misalkan perkaliannya ada variasi begitu ya. Nah ada juga yang begini nih, kali pelanginya juga jadi double gitu ya. Ini yang di atas rumusnya sebenarnya tuh, tapi kalau misalkan kalian ruwet sama yang huruf-huruf begitu, mending lihat aja yang penjelasan di bawah nih ya. 2x tambah 3 kali dengan 3x kurang 2, ini satu paket, ini satu paket gitu ya. Cara ngaliinnya lihat di sini alurnya, negatif 2 kali 2x kali 3x, angka kali angka kan 6 ya, jadi 2 kali 3 6, x kali x jadi x kuadrat karena hurufnya sama ya. Ini tahap pertama. Tahap keduanya lanjutin ke sini nih, 2x kali negatif 2, angka sama angka dulu, 2 kali negatif 2 berarti negatif 4 ya. X nya jangan lupa di sini ada x nya ya, di sini ada x nya berarti jadi x nya 1 doang, jadi x doang gitu ya. Oke, pakai warna biru. Untuk tahap keduanya yang ini gantian ya, ini udah selesai nih, kali sama ini gitu ya. Yang sekarang yang 3 nih, 3 kali 3x positif ya, mereka positif 3 plus 3 jadi positif 9x, 3 kali negatif 2 jadi negatif 6. Nah, oke, hampir selesai karena di sini ada yang bisa kita operasiin ya, tengah sini ya. Jadi hasilnya kalau pakai warna merah lagi aja, 6x kuadrat ini dioperasiin negatif 4 tambah 9, tandanya beda ya, berarti kurangan 9 kurangi 4 jadi 5, 5 nya positif, 5x dikurangi 6, selesai gitu ya. Jadi ini caranya buat pengaliin yang bentuknya begini. Mungkin ada yang nanya, kok Pak di sini nggak dioperasiin si x kuadrat sama x, kan hurufnya sama. Jadi ada aturan lanjutan, kalau misalkan hurufnya sama memang bisa dioperasinya kayak ini sama. Tapi kalau misalkan salah satunya ada yang kuadratnya gitu ya, ini jadi nggak bisa gitu ya, jadi harus sama yang kuadratnya lagi. Jadi misalkan kalau ini seandainya ya di sini ada kuadratnya, maka ini bisa 6 kurangi 4 jadi 2x kuadrat. Tapi kalau misalkan nggak ada, ini nggak bisa, jadi biarin aja kayak gini ya. Jadi selesai. Ini judulnya perkalian buah bentuk aljabar gitu ya. Jadi ini satu, perkalian pelanginya jadi double ya. Ya gitu ya. Jadi di sini cara ngaliinnya kalian bisa ulang lagi video ini kalau misalkan pengen diulang lagi ya tadi yang caranya. Terus kemudian di sini ada hiburan subro 3, kalian bisa cobain ya nanti sendiri di buku tulis gitu ya. Soal-soal yang ini kalian coba kerjain, 5x tambah 7x berapa gitu. Kemudian yang ini yang tadi dikelompokin dulu nih ya, yang x sama yang x, yang angka sama angka juga sama. Terus kemudian ini yang kali pelangi PA gitu ya, nomor 5 juga sama, nomor 6 ini yang double yang pada pelanginya. Nah cobain lah ya biar kalian bisa lebih ngerti lagi, karena kalau misalkan cuma nonton video ini doang tanpa cobain isi soalnya ribet gitu ya, malah kerasanya bakal pusing. Mending langsung praktekin di kerjaan soal ya. Oke, lanjut lagi di bahasan lanjutannya. Kalau kalian coba, kalian bisa pause dulu lah ya video ini kalau misalkan kalian belum selesai jadi hiburan subro 3-nya. Kalau misalkan sudah, nah kita lanjut lagi ke sini nih. Persamaan linear satu variabel. Gitu ya. Jadi ini lanjutan dari bentuk aljabar tadi gitu ya sama operasinya. Jadi kalau misalkan tadi Paugi simulasiinnya pakai bola basket gitu ya yang ada di dalam dalam kotak. Itu kan nilai X-nya tuh kita belum tahu ya berapa gitu ya.
gimana cara nyari tahu nilai X-nya gitu ya, buat mengetahui si nilai X itu nih mewakili bilangan berapa gitu ya. Makanya di sini ada beberapa level atau persamaan gitu ya. Level di sini tuh maksudnya bentuk persamaannya. Kenapa ini sebutnya persamaan? Karena di sini ada tanda sama dengan nih ya, sama dengan. Dan kemudian di sini ada X tambah 2 sama dengan 7. Tentukan nilai X-nya gitu katanya ya. Kira-kira berapa? Level 1 ini yang soalnya lebih sederhana gitu ya. Jadi kayak gini. Di sini kalian bisa pikirkan bahwa cari tahu bilangan berapa yang ketika ditambahin 2 itu hasilnya jadi 7 gitu ya. Ya kalau misalkan secara logika ya tinggal tebak aja gitu ya, pasti 5 gitu ya jawabannya, karena 5 tambah 2 jadi 7. Jadi nilai X-nya sama dengan 5. Ya kayak gitu ya cara mengetahui nilai X mewakili bilangan berapa sebenarnya gitu ya. Jadi syaratnya harus ada tanda sama dengannya dulu. Kalau yang bentuk aljabar tadi kan nggak ada tuh ya, hanya X tambah 2 doang udah gitu ya. Di sini persamaan linear satu variabel itu ada tanda sama dengannya, makanya disebutnya juga persamaan gitu ya, persamaan gitu ya. Jadi ini yang level 1 masih sederhana, kita bisa langsung tebak aja sih angkanya berapa, tentukan nilai X dari ini, ya udah nilai X-nya adalah X sama dengan 5 gitu ya. Oke, jadi Pogi akan pilih-pilih lagi. Di sini ada ruas kanan dan ruas kiri gitu ya, dibatasi oleh tanda sama dengan. Ini tanda sama dengannya, ini apa sebagai pembatasnya, ini ruas kiri gitu yang warna biru ini ya, ini ruas kanan. Kenapa kita tak harus tahu istilah yang ini? Karena kalau misalkan nanti level soalnya kita berlanjut gitu ya, ini nggak akan sederhana ini gitu ya, dan kita agak susah buat menebak-nebak X-nya kira-kira berapa. Harus ada prosedurnya terlebih dahulu gitu ya buat nyari tahu nilai X-nya berapa. Oke, kita coba lanjut ya. Ini level 1 mah gampang. Level 2 nih, tentukan nilai X dari 3X tambah 6 sama dengan 12. Mungkin ini masih bisa kita tebak-tebak ya. 3 kali berapa yang kalau misalkan jumlahin 6 jadi 12. Kita mungkin udah bisa nebak X sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 3 kali 2 tambah 6 jadi 12 gitu ya. Tapi seandainya kalau misalkan kita nggak tahu gitu ya, gimana cara nyari tahu nilai X-nya gitu, kalau misalkan kita nggak apa berkalian lah atau soalnya angkanya gede-gede, maka kalian bisa gunakan prinsip yang biasanya orang-orang lakukan, yaitu dengan cara istilahnya tuh kayak pindah ruas lah ya. Pindah ruas ini nih, pindah ruas maksudnya apaan gitu ya. Sebenarnya sih ini cara yang non formal gitu ya. Jadi matematikawan tidak mengakui secara formal gitu ya, karena ini logikanya nggak dapat gitu ya. Tapi ini kalian bisa gunakan sebagai alternatif bagaimana cara mencari tahu nilai X, karena hasilnya juga bakal benar kok gitu ya. Gitu. Kalau misalkan pengen cari tahu cara benarnya, nanti mungkin Pogi akan buatkan videonya terpisah gitu ya. Tapi ini kebanyakan orang akan menggunakan cara yang ini karena dinilai lebih ringkas dan lebih cepat gitu untuk mencari nilai X-nya gitu ya. Oke. Sekarang kita coba lihat di sini, ini akan ada ruas kiri dan ruas kanan. Gitu ya. Di ruas kirinya ada 3X tambah 6, ruas kanannya 12. Prinsipnya, jadi dalam satu ruas, ruas nggak boleh ada huruf dan angka yang bercampur. Maksudnya gimana? Jadi di sini lihat di ruas kiri, ini ada huruf, ada angka nyampur, nggak boleh. Jadi angka harus sama angka lagi, huruf sama huruf lagi gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat di sini yang harus kita pindahkan gitu ya, si 6-nya pindah ruas ke sebelah sini gitu ya. Kenapa dipindah ruas ke sini? Biar ketemu nanti sama 12 gitu ya. Nah setiap pindah ruas, maka konsekuensinya tanda operasinya jadi berubah. Kalau misalkan awalnya penjumlahan, di sini tanda operasi penjumlahannya, maka pindah ruas itu jadi kebalikan penjumlahan jadi pengurangan gitu ya. Jadi sini tinggal sisa 3X doang sama dengan ini 12-nya tetap, 6-nya pindah ruas di sini jadi
pengurangan 6 tuh. Jadi asalnya tuh positif jadi negatif pas pindah ruas gitu ya. Lanjutin, ini 3x sama dengan 12 kurangi 6 jadi 6 gitu ya. Masih belum selesai karena di sini masih ada angka yang nempel sama huruf, ini nggak boleh juga. Kalau misalkan nempel begini, ini operasinya berarti perkalian, 3 kali x gitu ya. Jadi 3-nya kita pindah ruasin lagi ke sebelah kanan. Ingat, setiap pindah ruas tanda operasinya berubah jadi lawannya perkalian, pembagian gitu ya. Jadi 3-nya di sini pindah ruas ke sini jadi pembagian 6 dibagi 3 per itu artinya pembagian ya. Jadi dapat deh nilai x-nya adalah 6 bagi 3 2 gitu ya. Selesai. Jadi prinsipnya begitu, dalam satu ruas nggak boleh ada huruf dan angka yang bercampur. Nah, itu kedua konsekuensi dari perpindahan ruas tadi. Jika pindah ruas tanda operasinya berubah, operasi berubah jadi lawannya gitu. Oke, ini kalian bisa screenshot atau tulis di catatan kalian yang barangkali ada yang perlu, atau misalkan memang khawatir lupa gitu ya. Kita cobain lagi prinsip yang ini, dua ini di soal level yang berikutnya ya. Nilai M tadi X dulu gitu ya, bosan kita coba huruf yang lainnya, sama aja ini ya. Lihat di sini ruas kiri, ini ruas kanan, ada huruf dan angka yang bercampur dan kita harus pilah-pilah ya huruf sama huruf ya, biar biar rapi gitu ya. Huruf misalkan ruas kiri ya huruf semua lah ya, jadi 2M ini pindahin ke sini gitu ya, biar ketemu sama 5M. 4-nya kita pindah ruasin ke kanan biar ketemu sama 16. Jadi sini ruas kirinya 5M, 2M-nya pindah ruas ke sini berarti jadi negatif 2M. Asalnya positif ya, jadi berubah lawannya negatif. 4-nya asalnya positif nih, pindah ruas ke sini jadi lawannya negatif ya. 16 kurangi 4. Udah tinggal hitung, 5 kurangi 2 jadi 3M sama dengan 16 kurangi 4 ini 12. 3-nya nempel sama huruf M berarti jadi perkalian ini ya, lawannya perkalian, pembagian jadi 12 per 3 dapat nilai M-nya 4. Tuh selesai kan ya. Lanjut lagi, kita coba di level berikutnya. Tentukan nilai X dari negatif 5X min 6, gampang ya. Oke, 6-nya yang kita harus pindahin duluan ya ke sebelah kanan. Nanti jadi negatif 5x yang tetap di sini 19 ditambah 6 karena 6-nya tadinya soalnya positif negatif ya. Oke, negatif 5x sama dengan ini tambahin jadi 25. Lihat di sini negatif 5 kali x ya, pindah ruas. Asalnya perkalian jadi pembagian, di bawah sama tanda negatifnya ya. Jadi pas di sini pindah ruas ini bukan jadi positif ya, hati-hati bukan. Jadi di sini yang dilihat adalah di sini operasi perkalian ya. Negatif 5 kali X perkalian ya. Jadi bukan positif negatifnya. Lihat di sini mah tadi angkanya doang ya, nggak nempel sama huruf. Pokoknya ketika angkanya udah nempel sama huruf, ketika pindah ruas itu bukan positif negatifnya nggak dilihat gitu ya. Yang dilihat itu perkalian sama pembagian. Ini kan perkalian ya, pindah ruas jadi pembagian. Maka di sini hasilnya 25 dibagi negatif 5 ya udah negatif 5 gitu ya. Ini yang level 4. Catatannya yang tadi ya, jadi dilihat angkanya nempel atau enggak. Kalau misalkan enggak nempel ya berarti dilihatnya positif negatif nih ya. Kalau misalkan nempel yang dilihat itu perkalian pembagiannya. Kalau misalkan di sini ketika perkalian pindah ruas ke sini jadi pembagiannya di bawah sama tanda negatifnya tanpa harus ada perubahan tanda positif atau negatif ya. Di pembagiannya di sini yang dilihatnya. Oke, lanjut. Level 5. Tentukan nilai P. Gampang ini juga ya.
Pindah ruasin yang 2P berarti ke sini kan ya, biar ketemu sama 10P. Ini negatif 4-nya biar ketemu sama 20. 2P di sini kan asalnya positifnya jadi negatif, 2P sama dengan negatif 4, pindah ruas ke kanan berarti jadi positif 4. 20-nya tetap, 10-nya tetap ya. Kok ini M sih? Salah. P ya. 10 kurangin 2, 8P. 20 tambah 4, 24. Jadi P sama dengan 24 dibagi 8 ya. Ini karena 8-nya nempel sama huruf P. P sama dengan 3 tuh. Gampang ya. Udah kurang lebih mungkin gitu cara penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kalian bisa cobain juga nih ukuran sumber 4 gitu ya, gabung sama yang 3 tadi berarti ya. Jadi kalian ngerjain sumber 3 dan sumber 4. Sumber 4 ini perintahnya kalian tentukan nilai variabelnya gitu ya, dari masing-masing persamaan ini. Jadi ada variabel X, P, M gitu ya, N dan lainnya gitu ya. Nanti kalian kerjain di buku tulis gitu ya. Gitu aja dari Pogi di pertemuan kedua ini atau episode kedua ini. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bisa jadi manfaat dan bisa kalian amalkan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.